Pagi ini, negara kita secara resmi melaksanakan program bakat matematika menurut laporan real time. Xian. Kekuatan asing terhadap negara kita. Xian. Ingat, ini satu mau, bisa beli satu mantou. Ingat. Ini 5 mau. 5 mau bisa beli satu baozi. Ingat. Thousy. Mantu. Ini bisa beli satu baozi. Diagnosismu sudah keluar, penyakitmu terlalu parah. Hanya ada waktu 1 bulan lagi. Bibi Diao, saya sudah tua. Kalau hilang ya hilang, tapi yang paling saya khawatirkan sekarang adalah anak ini. Lawang, kalau kamu hilang, peralatan dapurmu, semua akan jadi milikku. Lawang, situasi darurat, saya akan bicara singkat. Pertempuran di utara, kita semakin genting. Musuh sekarang melancarkan perang informasi terhadap kita. Tujuan kami datang ke kota Yun adalah mencari seorang jenius informasi. Saya sudah bekerja di organisasi bawah tanah kota Yun selama bertahun-tahun. Tapi belum pernah mendengar tentang jenius informasi seperti ini. Kalian berdua, tinggallah dulu di rumah. Saya akan segera mengerahkan massa untuk mencari, ini masalah rahasia kita. Xuan, ingat, apa yang kakek ajarkan padamu. Ambil 5 mau, beli baozi untuk dimakan, ya. Bibi Diao, kamu juga pulang saja. Siapa yang peduli? Apa ini? Ini diagnosaku, kata dokter, aku kena batu empedu, minum 2 ramuan obat akan sembuh, situasi di garis depan sekarang. Sangat genting, serangan informasi musuh terhadap kita. Sangat gencar, tujuan kami datang ke sini adalah untuk mencari jenius informasi legendaris, jenius informasi. Ada series Serenia? Tidak ada ciri-ciri yang kami tahu. Tempat terakhir dia muncul adalah kota Yun. Satu-satunya yang kami tahu adalah kode namanya, topi merah. Kamu 1. Aku 1. Gadis Castle. Apa yang kukajarkan padamu, sudah kamu pelajari? Ya, sudah belajar. Ya. Kamu sudah memecahkan dugaan Goldbach. Sekarang kemampuanmu sudah setara denganku. Ini adalah masalah yang telah membingungkan dunia matematika selama ratusan tahun. Haha. Apa? Ini adalah masalah yang telah kupelajari selama 10 tahun. Aku saja belum bisa memecahkannya, kamu malah sudah berhasil. Jenius, kamu benar-benar jenius matematika. Jenius. Apa itu jenius? Mereka bilang Xuan itu bodoh. Hahaha. Itu karena mereka tidak tahu, tidak menyangka. Aku bersembunyi di kota ini, ternyata masih bisa bertemu dengan jenius matematika yang langka sekali dalam 100 tahun. Bahkan masih bisa menerima murid terakhir sepertimu. Bagus sekali. Ya Tuhan, bagus sekali. Apa ada perkembangan di kota Yun? Laporkan kepada komandan. Belum ada petunjuk, topi merah adalah kunci untuk memecahkan masalah. Kemenangan dalam perang ini bergantung pada kalian berdua. Baik, Pak Qian, kami pasti akan berusaha sekuat tenaga.
Kenapa kamu datang lagi? Paman Xian. Aku benar-benar tidak punya cara lain, tolong terima anak ini. Bukankah sudah kubilang? Aku tidak bisa membantunya, aduh. Aku benar-benar tidak punya cara lain, dokter bilang. Aku paling hanya bisa hidup 1 bulan lagi, aku akan pergi. Anak ini pasti akan mati kelaparan. Paman. Bakpao. Bakpao apa? Dia itu bodoh. Kamu suruh aku mengurus orang bodoh, apa maksudmu? Aku tahu ini. Aku tidak akan membuatmu merawatnya tanpa imbalan. Selama ini kami juga menabung sedikit, meskipun tidak banyak. Tapi cukup untuk makanannya beberapa hari. Uangmu yang sedikit ini, buat apa? Kamu tahu tidak berapa biaya untuk mengurus seorang anak sekarang? Aku mohon, kamu adalah pamannya, satu-satunya keluarga yang dia punya di dunia ini. Kasianilah Jia. Kalau aku pergi, anak ini tidak punya siapa-siapa. Aku kasihan padanya, tapi siapa yang kasihan padaku? Fugue. Kamu adalah pamannya. Demi almarhum ibunya. Aku mohon untuk terakhir kalinya, terima anak ini. Bagaimana? Kamu ini ngapain? Tidak bisa ya, tidak bisa. Kamu ini pembawa sial. Sudah membunuh orang tuamu, belum cukup, minggu lalu baru datang. Malah datang lagi ke rumah kami. Cepat pergi. Xian Enggat. 1 koran dijual 5 sen. 5 sen ingat, kalau kakek suatu hari pergi. Tidak ada yang akan menafkahimu. Kakek harus membuatmu menjual koran. Agar bisa menghidupi dirimu sendiri. Bibi Dao. Beli koran 5 sen. Aku tidak bisa baca tulis, buat apa aku beli koran? Pergi sana, jangan ganggu bisnisku. Koran 5 sen. Koran. Koran 5 sen. Oh, ini si bodoh kesel. Si bodoh kecil yang jual koran. Bukan Xuan, bukan. Si bodoh kecil jual koran, cepat berikan korannya padaku, buat mainan pesawat. Memang si bodoh kecil, lebih baik berikan korannya padaku, buat lap pantat. Si bodoh kecil, koranmu juga tidak laku. Ini 10 sen untukmu. Tidak main lagi dengan si bodoh kecil, ayo kita pergi. 2 anak nakal, aku bilang setiap hari pulang cepat tidak di rumah. Tidak baik ketahuan, cepat lari, cepat lari. Uangnya habis di sini, lihat aku pukul kalian sampai mati. Aduh anak nakal ini. Buahku semua hancur. Bibi Jiao. Anak itu sebenarnya baik, setiap kali. Selalu memberi kita 10 sen lebih. Ambil saja, sudah kotor tidak bisa dijual, Paman Wang. Kamu juga, tahu cucumu tidak sempurna mentalnya. Bawa dia jual koran untuk apa? Hei, kamu juga benar, tapi Bibi Diao. Kalau aku sudah tidak ada, anak ini tidak ada yang akan menafkahi. Jadi aku harus membuatnya jual koran, agar bisa menghidupi dirinya sendiri. Kota Yunceng ini besar, kalau tidak bisa, pergi dari rumah ke rumah minta makan, 1 rumah 1 suap. Tidak mungkin mati kelaparan, jangan terlalu khawatir. Koran 5 sen. Pergi, suruh kakekmu bawa kamu makan, jangan jual di sini. Lephar. Baik, Xuan, kakek. Akan membawamu makan. Ah,
Benar-benar sial, kamu bilang anak yang baik. Kenapa jadi bodoh? Koran-koran, 5 sen 1, koran terbaru. Koran, ayo, beli koran. Informasi kita sudah dipecahkan oleh musuh, kalau tidak menemukan orangnya. Seluruh negara Daking akan dalam bahaya. Kita sudah mencari selama 3 hari ini pimpinan sudah mengeluarkan ultimatum terakhir, kalau tidak menemukan. Kita hanya bisa kembali untuk melapor, tapi sekarang di kota Yun. Hanya tersisa 1 sekolah terakhir. Ayo pergi. Pak tua, ini mie untuk kalian. Kebanyakan masak, kalau tidak dimakan juga mubazir. Terima kasih. Kamu lapar, cepat makan. Kakek makan. Cepat makan. Kakek makan. Cepat makan. Kakek makan. Sudah, cuma semangkuk mie, masih ada kok. Cepat makan. Pause. Ini uang mie. Ah sudahlah, cuma 2 mangkuk mie. Setelah makan cepat pergi, jangan ganggu bisnis saya, bos. Lihat, kamu memang orang yang baik hati. Kamu masih butuh orang. Lihat, anak saya ini sangat pintar, bisa cuci piring. Bisa juga menyapu. Tolong terima dia, cukup beri dia makan, Pak Tua. Kamu malah makin lancang, sudah diberi makan. Kamu tidak ada habisnya. Saya benar-benar tidak punya cara, tidak ada cara. Cepat bawa anak ini ke panti asuhan, ini bukan tempat penitipan anak. Tidak bisa ke panti asuhan. Anak ini baru saja saya ambil dari panti asuhan. Dia di panti asuhan, dia sering diperlakukan tidak adil. Tidak ke panti asuhan. Baiklah cepat pergi, jangan ganggu bisnis saya. Jual koran. 5 sen. Tidak beli, pergi sana. Kawan petugas khusus, saya sudah meminta guru untuk memanggil siswa terbaik di sekolah kami, bagus sekali. Waktu mendesak, kita harus segera mulai. Teman-teman, sekarang negara sangat membutuhkan talenta di bidang matematika. Asalkan bisa menyelesaikan soal sulit ini, akan direkrut khusus. Masuk ke lembaga penelitian negara, setiap bulan 30 yuan. Apa? 30 yuan, itu lebih tinggi dari gaji kepala sekolah kami. Benar, kepala sekolah hanya 8 yuan sebulan. Ini adalah siswa terbaik di sekolah kami. Kalau mereka tidak bisa menjawab, maka benar-benar tidak ada harapan. Teman-teman, soal sudah ada di papan tulis. Kalian bisa mulai. Soal apa ini? Sama sekali tidak mengerti. Tidak, bukan begitu caranya. Sudah mencoba banyak metode, tetap tidak bisa menyelesaikan. Bagaimana? Belum ada yang bisa memecahkannya? Tunggu sebentar lagi. Soal ini terlalu sulit. Tidak ada waktu lagi. Situasi perang mendesak, hari ini harus kembali melapor. Sangat disayangkan, 30 yuan, kesempatan yang bagus. Siapa bilang tidak? Soalnya memang terlalu sulit. Kami tidak bisa memecahkannya. Sepertinya di sini tidak ada orang yang kita cari. Ya, sepertinya harapan kali ini kembali pupus. 2 kawan, soal kalian terlalu sulit. Anak-anak masih terlalu kecil, ya. Coba lihat di universitas terdekat, mungkin mereka bisa memecahkannya. Anak-anak sekolah menengah kami memang masih terlalu kecil, kepala sekolah. Kami sudah pergi ke semua sekolah di kota Yun. Kalian ini sekolah terakhir. Maaf sekali. Tidak bisa membantu. Tidak, kalian sudah berusaha.
Kami masih punya tugas mendesak, waktu tidak banyak. Kami pergi dulu. Baik. Tunggu. Benar sekali, jawabannya ini. Ternyata benar-benar ada orang yang memecahkannya. Segera laporkan ke pimpinan, kabar baik ini. Orangnya? Ah, apakah kamu melihat? Siapa yang menulis jawabannya tadi? Aku tidak melihat. Siapa itu? Tidak melihat. Ayo cepat cari, pergi. Begini, aku akan telepon pimpinan dulu, laporkan situasinya. Apa? Sudah ditemukan, orangnya hilang lagi? Cari, cepat cari. Topi merah adalah satu-satunya harapan kami. Bahkan jika harus mengobrak-abrik seluruh kota Yun, temukan dia. Paman, jual koran. Suan, jangan mengganggu. Kami punya urusan penting. Pergi jual koran di tempat lain. Sekarang bagaimana? Orangnya masih belum ditemukan. Menurutmu, orang ini pergi kemana ya? Hei, Profesor Jiang, akhirnya menemukanmu. Kami menghormati Profesor Hian. Seperti sungai yang mengalir tanpa henti. Kali ini, kami membawakan perlakuan tertinggi dari negara kami. Silakan terima, ini sedikit hadiah dari kami. Tidak seberapa, asalkan Anda pergi ke negara kami. Apa yang Anda inginkan, pasti ada. Mungkin tidak semudah itu, ya? Kalian ingin aku membantu kalian dalam perang informasi. Ya. Profesor Jiang memang pintar. Seperti Anda. Mathematicawan genius. Dilahirkan untuk perang informasi. Negara King. Buta. Tidak tahu menghargai talenta seperti Anda. Negara seperti ini. Tidak layak Anda layani. Baik. Aku akan pergi dengan kalian. Guru Xuan membawa Baozi. Anak, aku harus pergi. Tidak bisa menemanimu lagi. Guru, jangan pergi. Anak, guru akan pergi ke tempat yang sangat jauh, nanti. Jangan cari aku lagi. Guru, Baozi kembali. Guru tidak akan kembali. Ini untukmu, sebagai kenang-kenangan. Silakan. Bagaimana bisa tidak ketemu, waktu sesingkat ini? Bagaimana orangnya bisa hilang? Negara musuh akan memulai perang besar. Kita sudah tidak punya waktu lagi, hari ini harus kembali. Topi merah tidak ketemu, bagaimana kita bisa melapor? Perang sudah di depan mata, topi merah tidak ketemu. Akibatnya tidak terbayangkan, ya hal yang sangat penting ini. Bagaimana kita bisa begitu ceroboh? Ini salahku. Kalau saja waktu itu kita lebih hati-hati, sekarang kita sudah menemukan orangnya. Siapa bilang tidak? Aduh, ini salahku, hanya sebentar saja. Orangnya sudah hilang. Bagaimana kita bisa melaporkan ke Qian Lao? Bagaimana kita bisa membanggakan Daking? Tidak ada cara, sekarang hanya bisa memberitahu Wang Lao dulu, lalu kembali melapor. Sekarang kita tidak punya muka untuk melaporkan ke Qian Lao, kerugian di garis depan begitu besar. Xuan, kakek baik-baik saja. Benar-benar baik-baik saja. Bibi Jiao.
Kita tetangga lama. Lihatlah anak ini, bisakah kau merawatnya? Lawang, kau lebih baik memikirkan dirimu sendiri. Ah, sekarang yang paling kukhawatirkan adalah anak ini. Tenang saja, selama aku masih bisa makan, dia tidak akan kelaparan. Zhishuan, siapa yang memberimu topi merah ini? Ini milikku. Topi merah milikmu, soal di papan tulis itu yang kau kerjakan. Cepat ambil pena dan kertas. Ternyata kau adalah topi merah itu, bagaimana mungkin? Kesuan-kesuanku, bagaimana bisa jadi topi merah? Kalian tidak salah kan? Dia bahkan tidak bisa bicara jelas. Kalian dari mana? Kami dari Departemen Informasi Negara, Komandan Tertinggi. Utusan khusus Qian Lao. Qian Lao adalah... Ya, Qian Lao mengutus kami khusus untuk mencarimu. Membawamu bergabung dengan proyek 713. Aku tidak akan kemana-mana, aku akan menemani kakek. Kakek Xuan-Xuan baik-baik saja. Kalau negara membutuhkanmu, kau harus menjalankan tugas ini. Kami paham kesulitan keluargamu, gabunglah dengan proyek 713. Kelas jenius, bukan hanya dapat tunjangan 30 yuan per bulan. Yang paling penting, kakekmu bisa menikmati sumber daya medis terbaik negara. Iya Xuan-Xuan, hanya dengan cara ini, kau bisa mengembangkan bakatmu, berkontribusi untuk negara. Dan kakekmu juga akan dapat perawatan terbaik. Tidak lagi menderita sakit, iya. Baik, aku mau pergi. Dengan begitu tidak akan merepotkan kakek. Situasi depan sangat genting, kalau sampai tidak menemukan topi merah. Ini menyangkut nyawa 100.000 prajurit di depan. Halo. Apa? Katamu? Cepat, aku mau temui langsung. Xian. Di kesatuan, dengarkan baik-baik dua orang utusan khusus. Menjerti? Pak Wang tenang, kami pasti akan memperlakukan Xuan-Xuan dengan standar talenta tertinggi. Pak Wang, kami sudah minta petunjuk pimpinan lama. Segera kirim ahli terbaik provinsi untuk periksa Anda. Kakek, aku akan merindukanmu. Kakek, Negara sedang dalam situasi darurat. Kita harus cepat sampai ke Sichuan. Pak Qian sedang menunggu, tugas pecahkan kode negara musuh. Tidak bisa ditunda. negara musuh. Ya, dalam 3 hari. 713, harus pecahkan kode itu. Lindunji Kimanin Negara Dacheng.
Sampai, zona terlarang distrik militer 713, di sini berkumpul. Semua jenius dekode dari seluruh Daking. Zhishan. Pak Qian adalah pakar keamanan cyber terdepan di negara Qing, juga pemimpin kami untuk proyek 713. Qian. Pak Qian. Ini Wang Zhishuan. Topi merah ya? Xuan ingat, kedepannya di luar. Jangan tundukkan. Kemampuan dekodemu, kecuali ada orang seperti aku dan ayahmu, yang datang mencarimu. Abu. Zhishuan, ini adalah tempat kita sebelumnya. Serangan informasi yang kita hadapi, jawabanmu adalah kuncinya. Hebat, kamu tidak hanya menyelesaikan masalah mendesak kita, tetapi juga membangun pertahanan yang kokoh untuk negara kita. Hahaha. Qian Lao, buruk sekali, musuh kembali melancarkan perang informasi terhadap kita. Garis depan menerima pesan tenkripsi lagi. Semua ahli di Akademi Sains kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa meminta jenius dari 713 untuk segera memecahkannya. Qian Lao, negara musuh terus menyerang kita. Sepertinya kita harus segera bertindak, beritahu semua orang. Berkumpul semua. Kita akan memasuki keadaan darurat ekstrim. Kita akan mengkonsentrasikan semua kekuatan kita untuk menghadapi tantangan dari negara musuh. Semua, tenang, ini adalah teman baru. Di proyek 713 kita, Wang Zhishuan, dia berhasil memecahkan pesan rahasia tingkat 1 yang baru saja datang dari garis depan. Apa? Tidak mungkin, seorang gadis desa yang kotor dan bau. Hah? Saya selalu menekankan kejujuran, jika tidak, kita bisa menguji kecerdasannya di sini. Sepertinya kota Yun tidak bisa menemukan bakat lain, dan memaksa seseorang untuk mengisi kekosongan, tidak seperti kota Hai. Dia benar-benar berpikir dia istimewa. Saya tidak curang. Sudahlah, jangan berpura-pura suci di sini. Karena kamu begitu pintar, maka logistik kelas kita akan menjadi tanggung jawabmu. Selain itu, kamu sepertinya tidak punya kegunaan lain. Baiklah. Waktu mendesak, besok Qian Lao akan memberikan tugas penting kepada semua orang. Qian Lao, keadaan darurat. Qian Lao, kita baru saja menyadap informasi terbaru dari musuh. Mereka berencana untuk melakukan pengeboman presisi terhadap markas kita dalam 2 hari. 2 hari. Secepat itu? Bagaimana dengan pemecahan distribusi kunci kuantum? Ini laporan analisis terbaru. Kemajuannya masih terhenti. Masalah distribusi kunci ini sangat kompleks, melibatkan prinsip keterikatan kuantum dalam ruang dimensi tinggi. Kemampuan algoritma dan komputasi kita saat ini tidak mampu mengatasinya. 2 hari. Jika kita tidak bisa memecahkan teka-teki ini dalam 2 hari, maka seluruh markas dan puluhan ribu prajurit di garis depan akan dalam bahaya. Qian Lao,
Apa yang harus kita lakukan? Waktu terlalu mendesak. Tidak ada jalan mundur. Cepat beritahu semua jenius dekripsi. Khususnya yang topi merah baru. Wah, sepertinya si jenius kecil hari ini kurang beruntung ya. Wah Wang Sichuan, kok kamu bisa? Ceroboh banget, sini, aku bantu lab. Nggak usah, makasih. Aku sendiri aja. Wah, soal sesulit ini, kayak buat orang-orang. Dari desa, pasti nggak bisa pecahkan, pokoknya. Kita harus cari cara usir dia, nanti. Jangan sampai orang lain tahu kita tinggal sama. Orang bodoh kayak gini. Sini Zishuan, minum dulu, biar nggak haus. Panas. Aduh maaf, kayaknya aku salah ambil termos. Ini air yang baru mendidih, belum sempat dingin. Wah Zishuan, kok kamu bisa ceroboh banget sih? Sini, aku tiupin. Kalian jangan keterlaluan. Wah, cuma bercanda kok, jangan serius-serius amat. Haha, wah, lihat tempat tidurmu, jadi kasur air. Tidur pasti lebih nyaman, hahaha. Pergi sana kalian. Loh, baru gini aja udah nggak tahan, kirain. Kamu sehebat apa sih? Wah, hal serumit ini, kamu ngerti nggak sih? Yonggon shock-shockonda. Kalian berdua akan menyesal. Wah, kamu berani mengancam? Siapa kamu ini? Lihat bajumu, tua dan kampungan, kamu keluar. Nggak takut ditertawain orang. Kalian menipukan. Kami kan jenius muda, siapa yang berani ganggu? Iya, siapa yang nggak tahu kamu masuk 713 karena kota Yun itu? Kampung terpencil, nggak ada bakat bagus. Aku akan buktikan. Loh, mau kabur? Takut? Aku pergi bukan karena takut sama kalian. Ini apa yang terjadi? Kalian tahu dia siapa? Dia siapa lagi? Cuma anak desa bodoh. Dia topi merah yang selama ini dicari 713. Apa? Dia topi merah? Dia itu. Pak Kian cari-cari, ahli informasi topi merah. Kalian berdua, cepat minta maaf pada teman Wang. Ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya, Wang Sichuan dia tidak puas dengan kondisi asrama. Bahkan dia bilang mau keluar dari asrama, kami hanya ingin menasihatinya. Tidak, bukan. Dia bilang, aku tidak pantas tinggal satu asrama dengan mereka. Benarkah? Kalian berdua masih ada yang mau bilang? Kami. Sekarang kami kasih kesempatan, jelaskan sendiri. Kecuali, Kami hanya bercanda, tidak menyangka akan sebegitu seriusnya. teman Wang Sichuan, bukan hanya teman sekelas kami, tapi juga penjaga sistem informasi negara. Yang sangat penting. Setiap tenaganya berkaitan dengan keamanan negara. Dan kalian malah menyia-nyiakan waktunya, bahkan mencoba. Nengkin Kirkin semengatnya. Kami benar-benar hanya bercanda. Kami tidak punya niat jahat. Bercanda, di hadapan keamanan negara, candaan dan niat jahat kalian. Terlihat sangat kecil dan konyol, kalian berdua. Akan ditangani sesuai aturan. Diberi hukuman besar sekali. Aku salah, mohon kasih aku kesempatan. Untuk memperbaiki diri. Iya, Pak Kian, kami tahu salah. Kami mau minta maaf, kami mau mengganti rugi. Teman Wang Sichuan, aku mohon. Kasih kami satu kesempatan.
Kalian tidak punya kesempatan lagi, aku kasih tahu, di 713. Kami tidak hanya fokus pada bakat. Yang lebih penting adalah karakter. Teman Wang Sichuan datang ke kantor saya. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan secara pribadi. Aduh. Pak Kian, jangan buru-buru, kedua orang ini. Bagaimanapun, juga adalah jenius dari proyek 713. Meskipun melakukan kesalahan, tapi tidak bisa langsung dihukum matikan. Liao, teman Bang Sichuan. Kemampuan dan potensi yang ditunjukkan sangat dibutuhkan oleh proyek 713. Dan mereka berdua, perilaku mereka sudah sangat melanggar batas dari 713. Tapi Pak Kian, mereka masih muda. Pasti bisa melakukan kesalahan, kasih mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Li Hao, kamu salah. Di 713, kami tidak hanya butuh bakat. Yang lebih penting adalah moral dan tanggung jawab. Semoga hukuman besar ini bisa membuat mereka belajar. Zhishan, ikut saya ke kantor, ada tugas besar. Harus diberikan padamu. Kenapa? Sudah bertahun-tahun aku berusaha, tapi masih kalah dengan gadis baru itu. Tidak boleh. Tidak bisa diam saja. Meski tidak bisa langsung menekanmu, aku akan membuatmu. Hari-harimu di proyek 713 tidak nyaman. Wang Zhishan, tugas yang Qian Lao berikan padamu, tekanan cukup besar ya. Percaya diri itu bagus. Tapi kamu tahu tidak, tugas ini sebenarnya adalah tanggung jawabku. Hanya karena beberapa alasan khusus, baru sementara diberikan padamu. Alasan khusus. Ya, negara butuh darah segar. Tapi jangan lupa, nilai dan kontribusi kami. Teman-teman lama ini. Jika ini berhasil, tentu bagus, tapi jangan lupa, di belakangnya ada aku. Yang diam-diam mendukung. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menghargai usahamu. Sichuan, kamu orang yang pintar. Harusnya tahu apa arti tugas ini. Apa? Aku selalu berusaha untuk proyek penelitian negara. Mendapatkan lebih banyak dana. Seperti dana penelitian 300 yuan itu. Tapi sekarang negara dalam bahaya. Di jalan menuju kesuksesan, tidak hanya butuh kecerdasan, menurutku. Lebih banyak belajar dan memahami cara bergaul dengan orang. Kamu setuju? Aku makan dulu. Apa ini? Aku menambahkan sesuatu ke makanannya. Wah, ini bukan si ahli soal kecil kita? Kenapa? Makanannya tidak cocok? Sepertinya terbiasa dengan kehidupan desa. Kalau tidak, makanan ditambah sesuatu saja tidak terasa. Hahaha. Kalian keterlaluan. Wah, marah? Cuma bercanda kok. Jangan terlalu serius. Kenapa tidak tahan? Kalau tidak tahan, pulang saja ke desamu. Jangan mengganggu di sini. Inikah cara kalian memperlakukan teman sekelas? Pak Kepala, ini hanya kesalahpahaman kecil. Iya. Kesalahpahaman kecil, menurutku kalian hanya iri dengan bakat Wang Sichuan. Iri dengan bakatnya? Tidak mungkin. Bagaimana kalau kita bertiga adu kemampuan? Wang Zhishan. Masalah logaritma diskrit kurva eliptik yang kemarin diberikan padamu. Dan masalah faktorisasi bilangan bulat besar, sudah selesai? Tia, jangan bercanda soal semacam itu. Kita saja belum tentu bisa menyelesaikannya. Dia, bagaimana mungkin dia bisa? Komandan, teman Wang Sichuan. Memang punya bakat, tapi untuk menyelesaikan soal semacam itu masih agak sulit kan? Sepertinya kalian semua tidak puas. Baiklah, mari kita adakan kompetisi langsung. Saya yang akan memberikan soal, kalian bertiga menjawab satu persatu, lihat siapa yang bisa memberikan jawaban pertama. Sichuan, kamu merasa percaya diri? Ja. Baik. Mari kita mulai. Soal semacam ini, masih ingin mengalahkan saya? Ini hanya soal anak-anak. Bagi kami,
Ini sama sekali tidak ada artinya. Saya telah menambahkan soal sulit dari garis depan ke dalam 3 soal ini. Lihat siapa yang bisa memecahkannya. Pak Kian, buruk sekali, musuh telah berhasil memecahkan banyak pesan rahasia kita, sekarang mereka sedang melacak sumber sinyal. Mencari markas kita, situasi genting, sandi ini sangat penting. Dengan metode biasa, sama sekali tidak bisa. Sandi ini, situasinya rumit, sepertinya menggabungkan berbagai metode enkripsi. Benar, saya ingat ada satu jenis sandi pengganti multidimensi. Sepertinya bisa dicoba, jika bisa memecahkan pesan rahasia ini. Tidak hanya menyelamatkan markas, tapi juga bisa merencanakan lebih awal. Mengatasi musuh, benar. Kerahkan seluruh anggota 713, siapa yang bisa memecahkan, akan mendapatkan penghargaan kelas 1. Waktu habis. Soal kali ini ada masalah, sama sekali tidak bisa dipecahkan. Benar Komandan, apakah soal ini salah? Kalau tidak, bagaimana mungkin kita tidak bisa memecahkannya? Pak Kian, saya rasa soal ini tidak ada masalah. Kita perlu mencoba pendekatan lain untuk menjawabnya. Komandan, ini jawaban yang saya berikan. Benar-benar berhasil dipecahkan. Cepat, langsung kirim ke markas depan ya. Tidak mungkin, sama sekali tidak menyangka, kalah oleh seorang anak desa, teman Wang sangat berbakat. Harus dibina dengan baik. Benar, Komandan benar. Cepat, minta maaf pada teman Wang. Saya minta maaf padanya, saya adalah jenius matematika. Lulus Dr. Cryptography di USIA Shuwutahan, saya adalah juara sains. Ujian nasional, saya minta maaf padanya. Hanya berhasil menyelesaikan satu soal tes. Saya masih harus minta maaf padanya. Laporan Komandan, pesan rahasia yang baru saja dipecahkan, telah berhasil dicegat. Serangan musuh. Bagus sekali, Sichuan, benar-benar berhasil memecahkannya. Ini akan menyelamatkan nyawa ratusan ribu prajurit di garis depan. Pak Kian, tadi Anda bilang itu bukan soal ujian? Betul, yang tadi adalah pesan rahasia yang baru disadap dari garis depan. Kalau bukan, Wang Sichuan berhasil memecahkan kodenya tepat waktu. Kerujin yang akan ditembakkan pada pasukan kita tak terkira. Sichuan, selanjutnya ada tantangan yang jauh lebih besar. Untukmu, ikut aku. Kamrat Sichuan, kali ini kamu dipanggil ke sini. Karena situasi darurat, ini menyangkut hidup mati negara Daking. Menyangkut seluruh rakyat Daking, termasuk kakekmu. Hidup dan mati mereka. Lihat ini. Dulu, ahli kriptografi terhebat negara, Profesor Jiang, membelot ke negara musuh. Dan membawa serta banyak data inti. Shen tidak membelot. Kamrat Shishian, kamu takut? Profesor Jiang takut, yang dia khawatirkan adalah teknologi tinggi negara musuh bisa mengalahkan kita. Tidak takut, berguna, kakek bangga. Betul. Sekarang pertahanan informasi negara musuh sangat kuat. Sementara upaya pemecahan kode kita tidak ada kemajuan. Pertempuran ini menentukan hidup mati negara kita. Kamrat Shishian, bakat matematikamu tak tertandingi di dunia, memecahkan kode informasi negara musuh. Perang pertahanan informasi, hanya kamu yang bisa melakukannya sekarang. Aku coba. Bukan coba, tapi harus berhasil. Negara, termasuk kakekmu. Nasib kita semua bergantung padamu. Siap, Komandan. Waktu mendesak, sekarang ikut aku berangkat. Pak Kian, gangguan elektronik negara musuh terlalu kuat. Pesawat pengintai kita sama sekali tidak bisa mendekat ke pangkalan militer mereka. Ya betul. Garis pertahanan perang informasi musuh seperti tembok baja. Kita sudah coba semua cara, semuanya gagal. Kalau terus begini, kita sama sekali tidak akan tahu penempatan militer negara musuh. Pertempuran ini mustahil dimenangkan. Kamrat-kamrat, jangan putus asa, kita pasti bisa menemukan celah. Ini adalah Wang Zhishian, seorang anak ajaib yang sangat berbakat di bidang matematika. Seorang gadis kecil, Pak Kian, sekarang bukan waktunya bercanda, negara dalam situasi kritis. Buat apa kamu bawa dia ke sini?
Kamrat Sichuan memang masih muda, tapi penguasaannya di bidang matematika jauh melebihi bayangan kalian. Pak Qian, maafkan aku, dia tidak bisa dalam waktu yang singkat ini memecahkan informasi terenkripsi musuh. Saya bisa mencoba. Mencoba? Mencoba apa? Kamu tahu situasi sekarang seperti apa? Ah, nasib seluruh rakyat negara ini ada di tangan kita. Kamu ini anak kecil, apa yang kamu tahu? Saya akan berusaha sebaik mungkin. Buruk, musuh telah menyerang sistem radar kita. Semua pesawat tempur kita kehilangan sinyal. Cepat. Semuanya segera perbaiki sistem radar kita. Binary. Bukan. Heksadesimal juga salah. Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Saya sedang mendekripsi. Kamu hanya membuat kekacauan. Kamu sama sekali tidak mengerti sistem enkripsi musuh. Saya mengerti. Konyol, cara kamu hanya akan membuat sistem crash nanti. Kita bahkan tidak punya kesempatan terakhir. Tadakikan. Anak kecil, aku pikir kamu sudah gila. Ini perang, bukan permainan komputer. Saya bisa memecahkannya. Pak Qian, lihat, ini benar-benar konyol sudah. Biarkan dia mencoba, Pak Qian. Ini tidak terlalu berisiko? Ini, lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Hanya bisa mencoba yang terbaik, Pak Qian. Lihat, sistem ini akan segera crash. Dia harus segera berhenti. Pak Qian, kami beberapa ilmuwan. Untuk dekripsi ini, sudah tidak tidur. Bekerja selama 36 jam, segera bisa memecahkan kunci. Memulihkan sistem radar, ya Pak Qian. Begitu dia melakukan kesalahan, kita tidak punya jalan keluar. Kita akan menjadi penjahat negara daging. Lalu katakan padaku, berapa lama lagi kalian bisa memecahkan kunci? Butuh 2 jam lagi, kami pasti bisa memecahkannya. Lapor Komandan, sejam lebih besar pesawat tempur musuh telah lepas landas. Diperkirakan dalam 20 menit akan mendekati wilayah udara kita. Maksud musuh adalah menghancurkan seluruh bandara kita. Wang Zhixian, kamu bilang bisa memecahkan kode. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan? 30 menit. Saya hanya memberi kamu 10 menit. Pak Qian, apakah kamu benar-benar akan menyerahkan nasib negara daki ke tangan gadis kecil ini? Kalian benar. Sudah tidak ada jalan keluar lagi. Biarkan saya menjadi penjahat negara daging ini. Lapor Komandan, pesawat tempur musuh sudah mendekati wilayah udara kita. Jika sistem radar tidak segera dipulihkan, bandara kita akan jadi sasaran empuk. Sudah 9 menit. Ini saatnya kapan? Cewek kecil ini masih berulah, berhenti sekarang. Aktifkan rencana cadangan, masih ada waktu, persiapan darurat. Butuh setidaknya 2 jam untuk start, saat itu nanti. Bandara sudah hancur bom, usaha kita sebelumnya. Sia-sia semua. Semua salah cewek liar ini. Jangan bicara. Terlalu berisik. Kamu, cewek liar tak berpendidikan. Diam semua. Pak, zona timur butuh dukungan logistik udara mendesak. Kalau bandara dibom, para prajurit akan mati kelaparan. Elder Qian, tidak bisa tunggu lagi. Bukannya masih ada 1 menit? Aku percaya dia, percaya. Percaya pakai apa? Cewek culun belum berpengalaman. Apa dia sudah gila? Urusan sebesar ini. Bagaimana bisa di tangan anak kecil ini? Sudah terlambat bicara apapun, tinggal 20 detik, bahkan ilmuwan top sedunia datang semua pun tidak akan berguna. Sudah tidak sempat. Tunggu, dia tidak hanya memecahkan kunci. Dia juga menghitung radar anti radiasi. Apa ini? Ini. Dia menghitung frekuensi radar anti radiasi. Dia ingin mengganggu radar pesawat musuh. Mimpi di siang bolong. Dia pikir diri sendiri dewa? Bahkan kalau berhasil dihitung, kita tidak punya waktu untuk produksi. Masih 15 detik. Lapor Pak, pesawat tempur musuh sudah mendekati wilayah kita. Frekuensi 3750 MHz. Cepat input frekuensi ini. Frekuensinya ternyata cocok. Apa dia benar hitungan? Cepat nyalakan radar anti radiasi. Bersiap serang balik. Radar diperbaiki. Formasi serang pesawat musuh kacau. Kita berhasil.
Bagus. Nona kecil, kamu pahlawan daging kita. Kamu selamatkan bandara kita. Aku tidak percaya. Kita sudah menang. Ini benar-benar keajaiban. Terima kasih. Nona kecil, kerjamu bagus. Sisanya serahkan pada kami. Lapor Pak. Pesawat musuh berkumpul lagi. Sepertinya perang baru mulai. Bukannya kau bilang orang daging ini tidak bisa memecahkan gangguan radar kita? Tenang Taisa, negara daging bukan lawan kita. Aku akan segera jalankan proyek bayangan. Tidak. Profesor Jiang, proyek bayangan kemungkinan besar akan hancurkan seluruh negara daging. Kita akan jadi penjahat bangsa, negara daging. Bukan lawanku sama sekali, asalkan proyek bayangan berhasil. Kita berdua dapat kejayaan tertinggi. Dan kekayaan tak terbatas, jalankan perintah. Siap? Sistem pertahanan negara daging akan segera menjadi Tumpukan Baisai Tua dalam Sanjam. Pabrik senjata negara daging akan dihancurkan total. Profesor Zhang. Tapi jika kita gagal, kita tidak akan bisa bertahan. Teknologi negara daging begitu tertinggal, mereka tidak mungkin mengalahkan kita. Asalkan rencana berhasil, kita akan kaya raya dan menikmati kemewahan tanpa batas. Tinggal di daging hanya menunggu kematian. Laporan, Komandan. Sistem pertempuran mendeteksi invasi virus yang tidak dikenal. Apa? Virus invasi? Bagaimana bisa? Apakah ini senjata jaringan baru dari negara musuh? Segera isolasi virus, jika tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Tidak baik, Firewall kita gagal. Apa? Penyebaran virus ini terlalu cepat. Sistem pertempuran kita sedang runtuh. Saya tahu virus ini adalah virus jaringan paling mematikan di dunia, Shadow Guru. Guru pernah mendengarnya? Guru? Siapa guru yang kamu maksud? Guru Red Hat. Xuan, lihat orang ini. Apakah ini gurumu? Guru, dia adalah guru Xuan. Benar, Jiangping. Jenius matematika internasional, memenangkan semua penghargaan matematika internasional, peringkat 10 besar global. Profesor Jiang ini benar-benar ingin menghancurkan daging. Daging juga adalah tanah airnya, pengkhianat ini. Jika benar ini Jiangping, maka seluruh daging mungkin tidak ada yang bisa memecahkan kode hitamnya. Tidak, guru bukan pengkhianat. Jiangping sebenarnya adalah jenius 713. Tapi dia membawa banyak dokumen 713 dan membelot ke negara musuh. Mengkhianati tanah air. Mengkhianati keyakinannya. Tidak, guru bukan pengkhianat. Pak Qian, virus ini sangat ganas. Profesor Jiang adalah wali kelas-kelas jenius. Jenius di antara jenius, jika benar tidak bisa dikendalikan. Sistem pertempuran kita akan benar-benar runtuh. Baru saja berhasil menyelamatkan bandara, sepertinya pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Virus Shadow ini, serangannya terlalu kuat. Pak Qian, saya hampir tidak bisa bertahan. Laporan, Kepala Departemen, kami menyita dokumen. Tugas pertempuran musuh yang dienkripsi, level kode hitam. Kode hitam. Benar-benar pengkhianat ini, dia sudah mencuri banyak dokumen rahasia, 713. Situasi perang sekarang sangat mendesak. Dokumen enkripsi level kode hitam. Bisakah kita memecahkan kode hitam ini? Hampir tidak mungkin. Ya, bahkan jika kita semua bekerja sama, ini tidak akan membantu. Apakah kita harus menyerah? Tidak berdaya. Zhixian, kamu harus bangkit. Kalahkan gurumu. Tidak, guru bukan pengkhianat. NAK, aku percaya padamu. Gurumu adalah pengkhianat. Tapi itu tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang, nasib ratusan ribu prajurit di garis depan ada di tanganmu. Bisakah anak ini melakukannya? Itu gurunya. Kode hitam ini bukan main-main. Ini adalah hasil kerja keras dan kecerdasan kelas jenius selama lebih dari 10 tahun. Ya, ini menyangkut hidup mati negara kita. Ta Qing. Kamu satu. Aku satu. Gadis kecil, apakah kamu sudah mempelajari semua yang aku ajarkan?
Aku saja tidak bisa memecahkannya, kamu malah bisa. Tak disangka, aku bersembunyi di kota ini. Bisa bertemu dengan bakat matematika langka. Yang mungkul sekali dalam, seratus tahun. Tidak, guru bukan pengkhianat. Profesor Jiang sudah mengkhianati negaranya sendiri. Dia adalah murid Profesor Jiang. Pasti bukan orang baik. Selesai, benar-benar selesai. Lapor, Komandan, pesawat musuh sudah mendekati perbatasan kita. Aktifkan sistem pertahanan udara. Komandan, sistem pertahanan kita sudah sangat terganggu oleh virus. APA. Kalau begitu, kirim pesawat kita untuk mengganggu. Cari tahu niat sebenarnya musuh. Apakah kita benar-benar akan kalah? Tidak mungkin. Ada APA Zhishan? Ada penemuan? Kode hitam ini sepertinya apa? Katakanlah. Sepertinya sedang berbicara denganku. Perbekara? Kunci berbicara denganmu? Nok. Kamu tidak gila kan? Itu terus berubah, berevolusi. Zhishan. Bisakah kamu memikirkannya? Aku akan mencoba. Semoga Tuhan memberkati, tekanan pada anak ini sangat besar. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu? Cepat, lebih cepat lagi. Zhishan. Nasib negara Daking ada di tanganmu. Lapor, Komandan. Wilayah pesisir timur kami dibom musuh, korban jiwa banyak. Hancur, benar-benar hancur. Musuh sudah mulai menyerang. Kita bahkan belum tahu apa niat mereka. Kita kalah. Virus sudah merusak sistem komando kita. Sekarang kita sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bertempur. Zijuan, masih adakah harapan? Berusaha, kode. Aku pernah melihatnya di catatan guru. Aku berhasil memecahkannya. Memecahkan? Bagus. Lalu, apa isi kode hitam itu? Itu adalah rencana bayangan negara musuh. Mereka tahu lokasi pabrik senjata terbesar kita. APA. Hancur, benar-benar hancur sekarang. 3 jam lagi, negara musuh akan. Menghancurkan pabrik senjata. Kita akan kehilangan kemampuan bertempur. 3 jam, sistem pertempuran kita sudah dirusak virus. Kita sama sekali tidak punya waktu untuk mengungsi. Lapor, Komandan. Jika pabrik senjata kita dihancurkan, kita akan benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Apakah ada informasi lain? Mereka bilang, setelah pabrik senjata dihancurkan, mereka akan melancarkan serangan total. Hancur, hancur, semuanya hancur. Bahkan jika kita berhasil memecahkan kode hitam, waktu sangat mendesak. Kita tidak punya kekuatan untuk menghentikannya. Apakah ini akhir dari kita? Nak, kau sudah melakukan yang terbaik. Sisanya, serahkan pada kami. Qian Lao, aku. Nak, jangan menangis. Kau adalah pahlawan Daking. Kita belum kalah. Selama kita masih bernafas, kita pasti akan berkelahi dengan musuh sampai akhir. Lawan mereka bagus. Bahkan jika mati, kita harus mati dengan martabat. Kalahkan virus bayangan, pulihkan sistem pertempuran, mengungsi. Kita punya waktu untuk mengungsi. Bunyikan alarm tingkat tertinggi. Kita akan berada di sini. Berkelahi sampai mati dengan musuh. Perdahankan Da Cheng. Bagus sekali. 3 jam lagi, rencana bayangan akan berhasil.
Ini akan menjadi pencapaian yang menggemparkan dunia sains. Kau masih berani tertawa? Rencana bayangan kita dibobol oleh negara Daking. Tidak mungkin. Virus saya, algoritma enkripsi saya. Tidak ada yang bisa memecahkannya di seluruh dunia, negara Daking sudah tahu. Rencana kami sekarang sedang memindahkan pabrik senjata. Lapor. Negara Daking sudah mengaktifkan tingkat kewaspadaan tertinggi. Pesawat pengebom kami mengalami kerugian besar. Apakah ada yang salah di sini? Black Secret saya tidak mungkin bisa dipecahkan. Black Secret tingkat tertinggi yang kamu bilang sudah dipecahkan. Masih mau bilang apa lagi? Black Secret tingkat tertinggi yang kamu bilang sudah dipecahkan. Masih mau bilang apa lagi? Tidak mungkin. Black Secret saya tidak mungkin bisa dipecahkan. Mata-mata kami di 713 mengirim kabar yang memecahkan Black Secret. Adalah gadis kecil di bawah jembatan itu. Ternyata Xuan, dia hanya melihat data saya, baru bisa membuka Black Secret. Tidak menyangka negara Daking bisa menemukannya. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan muridmu sendiri, tidak. Saya ilmuwan top, kamu harus percaya pada saya. Saya yang mengajarinya, dia baru bisa membuka Black Secret, virus Shadow. Tapi bahkan ilmuwan barat, tidak bisa mengalahkan virus ini. Rencana Shadow pasti berhasil, tapi rencana Shadow sudah terbongkar, tidak, dia kebetulan, saya pernah mengajarinya. Dia baru bisa membuka semua data Black Secret, virus Shadow. Saya sudah membakarnya, mereka tidak mungkin mengalahkan virus Shadow, ya Tuan Besar, Anda sudah melihatnya sendiri. Bahkan negara barat, dengan tingkat teknologi tertinggi saat ini, mereka juga tidak bisa mengalahkan virus Shadow, Tuan Besar. Semua ilmuwan kami telah meningkatkan virus Shadow. Orang-orang Daking itu tidak mungkin mengalahkannya. Saya akan memberimu kesempatan terakhir, jika mereka mengalahkan virus Shadow, saya akan membunuhmu dulu. Virus masih menyebar, area sistem pertahanan yang lumpuh semakin besar. Bagaimana dengan si Xuan? Virus sangat kompleks, seperti labirin. Apa maksudnya labirin? Ia bisa berubah dan menyamar, virus akan menyesuaikan kodenya sendiri. Berdasarkan strategi pertahanan kita. Tidak heran semua rencana pembersihan kita sebelumnya gagal, karena ia terus berubah. Apakah kita harus melihatnya menghancurkan sistem pertahanan kita? Zhishan, apa ada ide baru? Antivirus stabil serang intinya. Tapi kita tidak bisa menemukan kode intinya. Ia tersembunyi terlalu dalam. Saya sudah menemukan pintu masuknya. Bisakah ini berhasil? Coba, sekarang kita sudah. Hidak Ada Pilihan Lane, Labor Capital Commandant. Pesawat musuh sedang berkumpul kembali. Virus masih menyebar, waktu kita tidak banyak lagi, tidak bisa. Di sekitar inti virus ini, kodenya terlalu rumit. Kita sama sekali tidak bisa menyelesaikannya. Coba lagi. Lapor, pasukan pendahulu musuh sudah sampai di wilayah Daking. Selesai. Semuanya selesai. Si Xuan. Kita hampir kehabisan waktu. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Kurang dari 1 jam lagi, tidak ada kemajuan sama sekali. Kita sama sekali tidak mungkin menang. Kita semua masih berusaha, bagaimana caranya. Virus bayangan ini, bahkan ilmuwan terbaik di barat, tidak bisa menembusnya, apalagi teknologi kita. Tertinggal dari negara-negara barat, selama 100 tahun, ya. Teknologi negara musuh jauh lebih maju daripada kita. Perang ini, sejak awal, sudah pasti kita akan kalah. Kalian diam, ideologi menyerah, ribut apa? Saya tahu, situasi kita sangat kritis. Tapi kita tidak bisa menyerah, kita adalah tentara. Kita adalah ilmuwan. Bahkan jika hanya tersisa 1 orang. Tugas kita adalah membela negara, melindungi rakyat. Pak Kian, dengan apa kita membela? Sekarang bukan zaman senjata dingin, kita memegang tombak. Dan pedang bisa melawan mereka. Sistem pertempuran kita semua lumpuh. Apa yang tersisa untuk kita? Menyerahlah Pak Kian. Untuk rakyat Daking, untuk menghindari lebih banyak korban. Menyerah? Kamuhila? Bagaimana kita bisa menyerah? Tidak menyerah lalu apa? Menunggu mati? Menunggu negara musuh menghancurkan kita sampai rata? Sudah cukup. Zhishan, bisakah kita menang? Bisa, kita bisa menang. Pak Kian, kita tidak bisa menyerahkan nasib Daking kepada seorang gadis kecil, negara musuh. Telah mengumpulkan ilmuwan terbaik di dunia, ya.
Meskipun kode hitam bisa dipecahkan, itu karena dia kebetulan bertemu dengan Profesor Jiang. Profesor Jiang pernah mengajarinya tentang bayangan. Itu adalah para ilmuwan yang terus melakukan peningkatan. Ditemukan cara menggajakkan bayangan. Ditemukan cara mengalahkan bayangan. Cepat sekali menemukannya. Kamu yakin tidak bercanda? Ini bayangan lo. Inti virus, temukan itu menyamar sebagai file sistem biasa. Kalau begitu, katakan bagaimana cara mengalahkannya. Serang langsung inti virus. Kamu gila? Ini terlalu berisiko. Begitu inti virus hancur, seluruh sistem akan lumpuh. Lumpuh. Restart. Kamu bicara begitu mudah. Kamu tahu restart butuh berapa lama? Bagaimana kalau restart gagal? Kita masih mau bertaruh dengan waktu? Tidak, ini terlalu berisiko. Dalam waktu sesingkat ini, hampir tidak mungkin menyelesaikannya. Saya punya 50% keyakinan, saya bisa melakukannya. Apa? 50% keyakinan, kamu berani mempertaruhkan nasib seluruh daging sebagai taruhan? Kamu benar-benar sembrono. Bagaimana kalau gagal? Kita tidak bisa menanggung risiko itu. Komandan, kurang dari 1 jam lagi musuh akan melancarkan invasi total. Komandan, kurang dari 1 jam lagi musuh akan melancarkan invasi total. Komandan, kurang dari 1 jam lagi musuh akan melancarkan invasi total. Komandan, kurang dari 1 jam lagi musuh akan melancarkan invasi total. Lekukan seperti yang kamu katakan, Jishan. Saya percaya padamu. Pakian, ini terlalu berisiko. Kita tidak bisa menaruh semua harapan pada seorang anak. Jalankan perintah. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Kita sudah tidak punya waktu lagi, Pakian. Jalankan perintah. Jishan. Nasib daging ada di tanganmu. Waktu benar-benar hampir habis, Komandan. Pasukan musuh sudah menerobos garis pertahanan pertama, jaraknya kurang dari 50 km dari kita. Proyek bayangan berjalan sangat lancar. Berkat Profesor Jiang yang membawa proyek bayangan, Daking bahkan tidak pernah bermimpi sistem mereka akan dengan mudah kami bobol. Daking akan segera dikalahkan. Profesor Jiang adalah pahlawan terbesar kita. Kurang dari 1 jam lagi, pasukan kita akan menghancurkan pabrik senjata Daking. Saat itu, Daking tidak akan punya kekuatan untuk melawan lagi. Profesor Jiang, prestasimu akan tercatat dalam sejarah. Kamu akan menjadi ilmuwan terhebat di dunia. Semua ini berkat kepercayaan dan dukungan Komandan. Ini saatnya bahagia, kita harus merayakannya bersama. Mari kita bersulang untuk proyek bayangan yang hebat. Untuk Profesor Jiang. Mari kita bersulang untuk proyek bayangan yang hebat. Untuk Profesor Jiang. Profesor Jiang, kamu memilih kami. Itu keputusan paling bijakmu. Ya, di Daking, kamu tidak akan pernah menikmati penghormatan dan perhatian seperti ini. Daking dipenuhi orang-orang bodoh. Bodoh tertinggal. Mereka hanya iri pada bakatku. Menggambat perkembanganku. Profesor Jiang, tenang saja, di sini. Kamu akan memiliki kemungkinan tak terbatas. Untuk masa depan negara kita. Untuk kemenangan kita. Mari berselang. Daking akan segera menjadi milik kita. Hahaha. Selamat, Dazuo. Dacheng, akhirnya akan tunduk di bawah kaki kita. Biarkan hitungan mundur datang lebih cepat. Metode Chiming. Zhishuan, bagaimana? Tidak ada cara lain, serang langsung inti virusnya. Jika serangan salah, virus akan menyebar. Seluruh sistem pertahanan Daking akan hancur. Ini terlalu berisiko, ya seluruh sistem sudah hancur. Apa yang kita punya untuk menghadapi serangan musuh? Ini terlalu berisiko. Jishan. Kamu adalah harapan terakhir kita.
Aku butuh izin tingkat tinggi, aku akan menyerang langsung. Inti virusnya, Serangan langsung, ini terlalu berisiko. Jika gagal, kita bahkan tidak punya waktu untuk memperbaiki, tidak ada waktu untuk ragu. Zhishuan, lakukan saja. Aku memberimu izin. Virus berhasil ditekan. Apakah kita berhasil? Apakah kita menang? Virus bermutasi, kecepatan penyebarannya semakin cepat. Sistem pertahanan kita sedang hancur. Kamu, ini semua karena kamu. Sekarang seluruh sistem operasi sudah hancur. Kamu, gadis liar yang tidak pernah sekolah, sok pinter. Kita seharusnya tidak membiarkannya datang, aku yang memerintahkan. Semua konsekuensi aku yang tanggung, beritahu semua. Persiapkan semua pasukan untuk pertempuran. Lihat, ini adalah karya besarku. Daking akan segera menjadi debu sejarah. Profesor Jiang, Anda benar-benar hebat. Profesor Jiang telah memberikan kontribusi besar bagi negara kita. Daking, teknologinya begitu tertinggal, bukan tandinganku. Akan segera tunduk di bawah kaki kita. Seluruh pasukan bersiap untuk menyerang. Ini semua karena kamu. Kamu mengganggu Dacheng. Kamu tahu tidak berapa banyak orang yang akan kamu bunuh? Kamu adalah pengkhianat bangsa. aku hanya ingin mengalahkan virusnya. Naif ingin menjadi pahlawan. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Sistem pertahanan yang kami teliti dengan susah payah, semuanya hancur karena kamu. Pabrik senjata akan segera dihancurkan. Kita kalah. Waktunya belum tiba, kita masih punya kesempatan. Sistem pertempuran kita sudah hancur, pesawat musuh terbang di atas kita, kesempatan apa lagi? Cukup. Diam semua. Pak Qian, saya yang salah. Sekarang bukan waktunya menyalahkan diri, kita masih punya pertempuran terakhir untuk dilakukan. Dengan apa kita bertarung? Sistem pertahanan sudah hancur, kita seperti domba yang siap disembelih. Kalah, benar-benar kalah. Tidak, kita belum kalah. Selama nafas terakhir saya, kita akan bertarung sampai akhir. Benar, perang belum dimulai, kita masih punya kesempatan. Tidak, kenapa ini terjadi? Semua ini karena kamu, gadis liar yang tidak tahu diri. Seluruh Daking akan hancur. Diam, biarkan saya berpikir. Apa lagi yang bisa kamu pikirkan? Saya jelas-jelas menyerang inti virusnya. Kenapa ini terjadi? Gila, dia benar-benar gila. Zhishuan, kamu baik-baik saja? Bagaimana kalau saya suruh seseorang mengantarmu pulang? Di mana sebenarnya inti virus itu? Pak Qian, jangan pedulikan dia sudah hilang. Kita harus mencari cara lain, kita sudah tidak punya waktu lagi. Saya tahu inti virusnya ada di sini. Sepertinya dia sudah gila. Di sini semua virus sedang berubah dan menyamar. Hanya dia yang tidak berubah. Ini tidak mungkin, kita sudah memeriksanya berkali-kali. Semua virus sedang bermutasi dan menyebar, hanya dia yang tidak. Dia adalah inti virusnya. Zhishuan, kamu yakin? Benar, itulah dia. Pak Qian, anak ini terlalu tertekan, dia sudah gila. Lebih baik kamu mengantarnya pulang, hasil perang. Seharusnya tidak dibebankan pada seorang anak. Pengawal, antarkan dia pulang. Ya, Saya tidak mau pergi. Inti virusnya adalah dia, saya menemukannya, itulah dia. Zhishuan. Sudah bekerja keras. Kamu istirahat dulu, semua, saya tahu kalian takut. Saya tahu kalian ketakutan, tapi kita tidak punya jalan mundur. Di belakang kita adalah rumah kita, keluarga kita. Kita harus bertarung sampai akhir dengan musuh, Pak Qian. Saya bersedia hidup dan mati bersama negara, kita adalah ilmuwan Daking. Tidak menyesal masuk Daking, ya, kita tidak menyesal. Bersumpah mempertahankan negara kita, bersumpah melindungi negara. Terima kasih semuanya.
Kita semua akan hidup dan mati bersama negara kita. Bahkan tanpa pesawat, tanpa meriam. Kita adalah tubuh kita sendiri yang harus menahan serangan musuh. Kamu cepat pergi. Cepat bawa dia pergi. Jangan sentuh aku, kode inti virus akan segera dipecahkan. Laporan, Komandan. Pesawat tempur musuh akan segera tiba di atas pabrik senjata kita. Begitu pabrik senjata kita hancur, musuh akan melancarkan serangan menyeluruh terhadap kita. Pertahu semua orang, aikiraku ke medan perang depan. Bertarung sampai mati dengan musuh. Terpecahkan, kode inti virus terpecahkan. Bagaimana mungkin benar-benar terpecahkan? Ini benar-benar keajaiban, gadis kecil ini. Benar-benar berhasil, segera restart sistem pertahanan. Laporan, Komandan, sistem pertahanan telah di-restart dan kembali normal. Rudal pertahanan udara telah mengunci target, serang balik. Serang balik dengan keras. Laporan, Komandan, pesawat pengebom musuh telah ditembak jatuh. Kita menang. Gadis kecil, kamu benar-benar pahlawan, kamu menyelamatkan daging. Menyelamatkan kita semua. NAK, kamu melakukan dengan baik. Kamu menyelamatkan kita semua, menyelamatkan daging. Xian berguna. Kakek bangga. Sekarang, segera jalankan rencana pemindahan pabrik senjata, Komandan. Kita memenangkan pertempuran ini, tetapi perang belum berakhir. Kita harus memperkuat penelitian kekuatan ilmiah, segera mengembangkan. Senjata paling canggih, kita harus bersatu. Menjaga rumah kita. Untuk daging, aku akan berusaha sekuat tenaga. Nok. Kali ini kamu berjasa besar. Xian berza. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Kamu jenius, kamu menyelamatkan daging, bukan begitu. Anak ini tentu saja jenius. Kedepan, teknologi daging akan bergantung padamu. Hahaha. Laporan, Komandan, musuh menyerah, APA. Negara musuh menyerah, ya, mereka kalah total. Mengajukan surat penyerahan tanpa syarat. Menang. Kita benar-benar menang, akhirnya semuanya damai. Ya. Sampah, semuanya sampah, rencana bayangan gagal. Sekarang kalah total, apalagi yang bisa kamu katakan, tidak mungkin. Memecahkan virusku. Kamu adalah pengkhianat, kamu mengkhianati daging. Sekarang kamu membuat kami seperti ini, tidak, jangan. Aku setia kepada kalian. Pengkhianat tidak pantas by kara tentang kasihkan. Laporan, Komandan. Kami menyadap pesan internal musuh. Profesor Jiang, dia ditembak mati oleh Komandan musuh. Pada akhirnya, dia memilih jalan yang salah. Ilmu pengetahuan tidak mengenal batas negara. Ilmuwan memiliki tanah air. Dia menjadi pengkhianat. Pengkhianat tidak akan berakhir baik, sayang sekali. Dia memang berbakat, tapi berakhir seperti ini. Kenapa masih bicara tentang pengkhianat itu? Sekarang kita menang. Wang Zhixian adalah pahlawan kita. Bersoraklah untuknya, gadis kecil, kamu benar-benar pahlawan. Kamu benar-benar jenius, luar biasa, haha, bagus. Xuan, selama 5 tahun ini, kamu telah memberikan kontribusi luar biasa untuk daging. Melakukan kontribusi yang luar biasa. Bekerja dengan rajin di 713. Juga layak mendapatkan medali nasional. Mulai sekarang, kamu bisa menikmati perlakuan tingkat wakil negara. Terima kasih Pak Kian, tapi sekarang aku hanya khawatir dengan kakekku. Kakekmu, selama 5 tahun ini sangat baik, pemulihannya juga baik. Beberapa bulan yang lalu, dia sudah keluar dari rumah sakit. Kakekku hanya memiliki satu keluarga, yaitu aku. Kali ini aku pergi begitu lama, aku sangat ingin bertemu dengannya lagi. Warga sekalian, cepat datang lihat. Orang tua ini merusak mobilku, tidak mau membayar.
Warga sekalian, si Pat Tong bantu aku menegakkan Catelyn. Semuanya cepat datang lihat, orang tua ini memanfaatkan usianya. Ingin mengintimidasi kami, dua wanita lemah. Wang Zishuan, kamu membuat kami mendapatkan hukuman besar. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu, tapi aku bisa berbuat apa-apa pada kakekmu. Tidak tahu malu. Adieu, Pak Wang. Ini salahmu, kamu merusak mobil orang. Kenapa tidak mau membayar? Betul, Pak Wang. Dia adalah nona besar dari kota, mungkin saja tidak salah menuduhmu. Betul. Pak Wang, ini salahmu. Kamu menabrak mobil orang, kamu harus membayar, benar. Warga sekalian, aku sendirian mendorong gerobak di depan. Mereka berdua mengendarai mobil dari belakang, lalu menabrakku. Apa-apaan ini? Kamu masih ingin pura-pura jatuh? Kami berdua kenyang, tidak ada kerjaan, sengaja merusak mobil sendiri. Maksudmu, Pak Tua, aku bicara padamu. Mobilku ini baru, kamu merusaknya. Aku murah hati. Asal kamu ganti 20 yuan. 20 yuan, aku gak punya uang, beneran gak punya. Pak Wang, bukan aku bilang. Kalau salah, kamu harus tanggung jawab, kamu rusakin mobil orang. Kamu harus jual semua, kamu harus ganti uang orang, bener banget. Nona Wang, aku ada ide, kamu lihat bisa gak? Kita pergi ke rumah om aku. Lihat ada barang berharga apa yang bisa diganti buat kamu. Ayo pergi ke rumahnya lihat. Nona Wang, lihat ini. Om aku ini, rumahnya beneran gak punya uang. Gak ada uang ganti, jual aja rumahnya, kan ada uang. Apa, jual rumah? Rumah ini gak bisa dijual, Xuan aku. Xuan aku belum pulang. Pak Wang, kenapa rumah ini gak bisa dijual? Kamu masih mau ngeles? Utang harus dibayar, itu sudah kewajiban. Pak Wang, aku sarankan kamu. Cepat jual rumah ini. Biar gak terlalu menderita, Pak Wang. Cepat tanda tangan, bayar uang ke orang. Rumah jelek ini, kenapa gak bisa dijual? Cepat tanda tangan. Bayar uang ke Wang Qian, kalau tidak. Kecelakaan hari ini, besok akan terjadi lagi. Xian. Kamu panggil siapapun gak ada gunanya. Rumah ini hari ini. Kamu jual juga harus dijual. Nona Wang, om aku ini sudah tua. Otaknya gak jelas. Aku yang tanda tangan, sukarela kan? Pasti sukarela. Hihi. Orang tua, rumah jelek ini. Mau rubuh, bikin aku gak bisa dapat uang. Cepat tanda tangan. Tanda tangan. Aku mohon, rumah ini gak bisa dijual, beneran gak bisa. Kalau Xuan pulang, gak ketemu aku. Dia akan takut. Jangan main drama di sini. Masih berharap dia pulang? Berharap orang bodoh pulang buat bantu kamu? Ayah, jangan murid pengkhianat negara. Bisa jadi ikut kabur, sekarang gak tahu sembunyi. Di lubang tikus mana? Iya, aku pernah lihat di koran, pengkhianat itu. Itu kan, pengemis tua di bawah jembatan. Cucu kamu itu, sering kasih dia bakpao. Orang tua, gak nyangka, cucu kamu ternyata pengkhianat. Bikin malu orang Yunceng, aku muntah tidak. Xian, anak baik. Dia adalah anak baik di keluarga kami. Dia pergi untuk berkontribusi bagi negara. Jangan sombong. Berkontribusi? Dia bodoh. Apa yang bisa dia lakukan? Benar-benar mempermalukan keluarga kami. Si orang pengkhianat. Dia punya muka apa untuk kembali? Cepat tanda tangani. Jual rumahnya. Tanda tangan. Cepat tanda tangan, jangan buang waktu kami. Cepat tanda tangan, agar kami bisa segera pergi. Tidak. Xuan bilang padaku. Dia akan kembali. Minggir, kalian orang-orang tak berperasaan. Mengganggu seorang tua, apa gunanya? Oh, ini bikin Diao Posey? Kenapa kamu juga ikut campur, Diao Shen? Jangan ikut campur, cucunya adalah pengkhianat. I bagi orang-orang Yuncheng. Jaga mulutmu. Xuan anak yang baik, bagaimana mungkin? Dia adalah murid pengkhianat? Dia adalah gadis jenius dari Yuncheng. Jenius? Bodoh juga disebut jenius? Dia adalah murid pengkhianat, ayah bagi Yuncheng. Jenius? Aku lihat dia bodoh. Apa yang kamu omongkan? Hari-hari, Xian akan kembali, dan membuat kalian menyesal. Dia bodoh, aku lihat apa yang bisa dia lakukan. Dia hanya tidak berani kembali. Kalian,
Kalian benar-benar keterlaluan. Xuan-Xuan berkontribusi bagi negara. Kalian malah mengatakan itu. Sudahlah, jangan menipu semua orang di sini. Huan-Huan memang bodoh. Semua orang tahu. Bodoh juga berkontribusi bagi negara? Benar-benar lucu. Orang tua, cepat tanda tangan. Xuan-Xuan adalah anak baik. Dia pasti akan kembali. Orang-orang ini tidak masuk akal. Benar-benar mengganggu. Aku lihat dia oposi ini. Pasti juga kaki tanggung pengkhianat. Aku juga lihat begitu. Tangkap dia juga. Tangkap. Berhenti. Aku juga lihat begitu. Tangkap dia juga. Tangkap. Berhenti. Kakek, Xian, kenapa kamu kembali? Apakah krisis negara sudah selesai? ya, aku sudah mengalahkan serangan informasi musuh. Komandan mengizinkanku kembali untuk menemuimu. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Berhenti. Hei, siapa yang bilang kalian boleh pergi? Kamu pulang dari 713, terus apa? Dia yang rusak. Mobil Wang Qian harus ganti rugi. Wang Qian, kamunya yang nabrak kakekku. Jangan asal nuduh. Dia yang rusak mobilku. Harus bayar ganti rugi. Kamu nabrak kakekku sampai begini, malah minta dia bayar. 20 yuan, tidak boleh kurang 1 sen pun. Kalau tidak mampu bayar, jual rumahnya. Rumah ini tidak boleh dijual. Jangan dijual. Kalau rumah ini benar-benar dijual, aku dan Xuan-Xuan tidak punya rumah lagi. Hemph. Hari ini rumah ini harus dijual. Hutang harus dibayar, itu sudah hukum alam. Dengarkan nasihat paman saja. Kamu tidak boleh macam-macam dengan Wang Qian mereka. Benar. Kamu cuma seorang pembeli film, mana bisa mewarisi rumah ini? Cepat pergi. Wang Qian bilang. Kalau urusan jual rumah beres, setiap keluarga dikasih 5 kilo daging babi. Pergi. Kamu mau tanda tangan atau tidak? Bicaralah baik-baik. Tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan. Pergi sana. Kakek, cepat tanda tangan. Kira. Satu keluarga, masa saya mau mencelakakan kamu? Aku lihat, siapa yang berani suruh kakekku tanda tangan? Sertifikat pahlawan nasional kelas 1. Hanya dengan kamu, gadis bodoh yang tidak bersekolah beberapa hari? Ini terlalu lucu. Apa kamu gila lagi? Bawa barang begini buat nipu, tidak tahu malu. Gadis bodoh, berani mengaku sebagai pahlawan nasional? Mustahil. Tidak mungkin. Dia baru masuk 713 Sedai Najarahi. Sertifikat pahlawan nasional. Apa yang terjadi di sini? Pak Polisi khusus, ada orang yang mengaku sebagai pahlawan nasional di sini. Komandan Wang. Halo. Ada yang bisa kami bantu? Ini tidak mungkin. Bukannya dia idiot? Ternyata, dia benar-benar pahlawan nasional. Zhixian. Kamu benar-benar sudah jadi pahlawan nasional? Kakek bangga padamu. Kakek, aku bilang akan melindungimu. Dia ternyata benar-benar pahlawan nasional. Pahlawan seluruh Daking itu. Pak Polisi khusus. Saya salah, saya tidak tahu. Kami benar-benar tidak tahu. Dia pahlawan nasional. Wibawa pahlawan nasional tidak boleh hina. Kalian diduga melakukan pelanggaran hukum. Ikut saya. Sadari Wang Zhixian. Anda telah diperlakukan tidak adil. Kedepannya jika ada kesulitan, silakan hubungi kami kapan saja. Terima kasih. Tidak menyangka, desa kami ternyata punya pahlawan nasional. Wang Zhixian, kamu adalah kebanggaan seluruh desa kami. Zisuanku, cucu perempuan yang baik bagi kakek. Kakek, mulai sekarang tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Xian, kamu kurusan. Untuk negara. Banyak menderita, kakek sedih. Kakek, aku baik-baik saja. Berkontribusi untuk negara, semua ini sepadan.
Ya, menderita untuk negara. Kita pantas. Kamu kakek terbaik. Ya, si Xuan, kamu memang luar biasa. Tak kusangka kamu benar-benar anak ajaib. Ya, si Xuan, di usiamu yang masih muda, sudah meraih prestasi besar, menjadi pahlawan seluruh Daking. Ya, si Xuan, kamu untuk negara, memberikan kontribusi besar, kami semua bangga padamu. Aku akan terus berusaha untuk negara dan rakyat. Memberikan lebih banyak kontribusi. Xian. Kamu adalah kebanggaan kakek. Jika orang tuamu di surga melihat, mereka pasti senang. Kakek, kenapa kamu menangis? Kakek tidak menangis, bukan menangis, kakek senang. Ini kebahagiaan, merayakan kepulangan pahlawan kita. Zixuan, kamu adalah kebanggaan desa kita. Kawan Wang Xishan. Perintah dari Pak Qian, segera menuju markas. Ada tugas mendesak. Sekarang, Situasi militer mendesak, tidak bisa ditunda, segera ikut kami. tapi aku baru sampai rumah. Belum sempat makan malam bersama kakek. Xuan, negara membutuhkanmu, pergilah. Tapi kalau aku pergi, siapa yang akan merawat kakek? Dasar anak bodoh, pergilah dengan tenang. Kakek Wang akan kujaga. Rumahku memang kecil, tapi tambah satu mulut. Masih bisa diatasi. Terima kasih, Bibi Diao. Ini. Sudah, jangan banyak bicara. Sudah diputuskan, anakku. Bekerja di luar kota, rumah kosong. Cocok untuk menambah suasana. Bibi Diao ini, mulut tajam tapi hati lembut. Bibi Diao ini memang pandai berhemat. Rumahnya tidak hanya mendapat kehormatan pahlawan, tapi juga tenaga kerja gratis. Sudah jangan berlama-lama. Segera, negara membutuhkanmu. Bibi Diao, kamu memang baik. Baik, kalau nenek ini baik, maka di dunia ini tidak ada orang jahat. Haha. Xuan, kakek baik-baik saja. Kalau negara membutuhkanmu, pergilah. Pergilah.